bikin tercengang hingga bulu kuduk merinding. Shin Tae-yong tiba-tiba beri pernyataan mengejutkan di harian lokal Korea. Saya siap berlabuh ke Ulsan HD jika memang timnas Indonesia tak memanggil saya lagi. Tolong, jika sudah di Ulsan, jangan salahkan siapapun termasuk PSSI. Ucapnya bijak. Top Markotop memang kapten sejati. Jadi omongan hangat di Italia, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes beri pernyataan bijak dan menyentuh. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin tercengang hingga bulu kuduk merinding. Shin Tae-yong tiba-tiba beri pernyataan mengejutkan di harian lokal Korea. Saya siap berlabuh ke Ulsan HD jika memang timnas Indonesia tak memanggil saya lagi. Tolong, jika sudah di Ulsan, jangan salahkan siapapun termasuk PSSI. Ucapnya bijak. Dunia sepak bola Indonesia mendadak digemparkan oleh pernyataan mengejutkan dari pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Korea Selatan, pelatih yang akrab disapa STY ini mengisyaratkan bahwa dirinya membuka peluang untuk kembali melatih di negaranya. Bahkan menyebut secara langsung klub raksasa K-League, Ulsan HDFC. Ucapan pelatih berusia 54 tahun itu terdengar tenang namun syarat makna. Shin Tae-yong menyampaikan bahwa dirinya siap meninggalkan timnas Indonesia jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Lebih mengejutkan lagi, ia menegaskan bahwa keputusan itu tidak seharusnya disesali oleh siapapun. Jika memang timnas Indonesia tidak lagi membutuhkan saya, maka saya akan berlabuh ke Ulsan HD. Tapi tolong, jika hari itu tiba, jangan salahkan siapapun termasuk PSSI, ucap STY dalam kutipan yang dimuat oleh harian Korea tersebut. Pernyataan itu sontak memicu reaksi luas dari para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang terkejut, sebagian lainnya merasa sedih, namun tidak sedikit pula yang memahami bahwa pelatih asal Yeongdeok ini sudah memberikan dedikasi maksimalnya selama beberapa tahun terakhir. Perjalanan penuh perjuangan dan transformasi Shin Tae-yong pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada akhir 2019. Saat itu publik sempat meragukan keputusannya untuk menerima tantangan besar melatih tim Asia Tenggara. Namun hanya dalam beberapa tahun ia membuktikan kapasitasnya. Bersama STY, timnas Indonesia mengalami transformasi signifikan. Timnas U-Strip 23 sukses mencapai babak perempat final Piala Asia U-Strip 23 2024 dan menumbangkan tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Di level senior, Garuda berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah sepak bola nasional. Namun di balik keberhasilan tersebut, STY juga harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk jadwal padat, tarik ulur dengan klub soal pemanggilan pemain, hingga dinamika internal yang tidak selalu mendukung. Sinyal kuat dari Korea Selatan disebutkan dalam laporan media Korea tersebut bahwa Ulsan HDFC kini tengah mencari pelatih baru yang memiliki pengalaman internasional dan rekam jejak membangun tim. Nama STY dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat. Klub yang kini bertengger di papan atas K-League itu ingin membangun era baru dengan sentuhan berbeda. Shin Tae-yong sendiri memiliki latar belakang kuat di Liga Korea. Sebelum menangani timnas Indonesia, ia pernah membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjadi juara Liga Champions Asia dan menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Kembalinya STY ke kompetisi domestik Korea Selatan akan menjadi langkah logis jika masa depannya bersama Indonesia tidak diperjelas dalam waktu dekat. Pesan bijak bernada tegas meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya akan pergi dalam waktu dekat. Ucapan STY tersebut terdengar seperti peringatan halus.
Dengan mengatakan jangan salahkan siapapun termasuk PSSI, STY seakan ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan bertahan dalam ketidakpastian terlalu lama. Pernyataan itu juga membuka mata banyak pihak, terutama mereka yang selama ini menganggap keberadaan STY di Indonesia sebagai hal yang pasti. Ia datang dengan niat membangun namun juga bisa pergi jika tidak lagi dianggap penting. Ledakan reaksi dari netizen tagar-tagar seperti #StySty, #Garuda Bersama Sty, dan #Ulsanet sontak menjadi trending di media sosial. Reaksi para netizen didominasi oleh rasa kecewa dan harapan agar PSSI segera mengamankan masa depan pelatih yang telah membangun fondasi kuat untuk timnas Indonesia itu. Kalau STY sampai ke Ulsan, kita benar-benar kehilangan aset terbesar timnas, tulis seorang netizen di platform X. Jangan sampai kita menyesal setelah ditinggal. STY bukan hanya pelatih, dia pembawa harapan, ujar netizen lainnya. Masa depan yang belum jelas hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Padahal kontraknya akan segera habis setelah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya pernah menyebut bahwa STY layak dipertahankan, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Jika PSSI tak segera mengambil keputusan, bukan tidak mungkin STY benar-benar menerima tawaran dari Ulsan HD atau klub-klub lain di Korea. Shin Tae-yong bukan hanya sekadar pelatih. Ia telah menjadi simbol perubahan, disiplin, dan mental juara yang selama ini dirindukan publik sepak bola Indonesia. Dan jika ia benar-benar pergi, kehilangan ini akan menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah perjalanan timnas Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Top Marco Top memang kapten sejati. Jadi omongan hangat di Italia, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes beri pernyataan bijak dan menyentuh. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menjadi omongan hangat di Italia terkait bursa transfer. Jay Itzes saat ini memperkuat Venezia FC yang turun kasta ke Seri B Italia. Di bursa transfer musim panas ini, nama pemain 25 tahun itu dikabarkan diincar oleh sejumlah klub Serie A. Klub Serie A itu ialah Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Ketertarikan tiga klub itu nampaknya menemui hambatan terkait harga yang dipatok Venezia untuk Jay Itzes. Venezia mematok 10 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Teknik Udinese Gianluca Nani memberikan komentar soal dua pemain yang dikaitkan dengan timnya, Jay Itzes dan bek Lecce Kialonda Gaspar. Mereka adalah dua bek hebat yang mengenal Serie A dengan baik, kata Gianluca Nani dikutip dari Tutto Udinese. Prioritas kami selalu meningkatkan skuad dan kedua nama ini termasuk di antara profil yang kami pantau, ujarnya. Sementara itu, Jay Itzes akhirnya memberikan tanggapan soal rumor transfer dirinya ke klub lain. Jay Itzes memberikan pernyataan bijaknya di panggung saat presentasi tim utama Venezia FC. Saya kapten Venezia dan saya senang berada di sini, kata Jay Itzes dikutip dari Tutto Venezia yang dimuat pada 30 Juli 2025. Semua orang tahu bahwa ada bursa transfer dan sesuatu selalu bisa terjadi. Kita lihat saja nanti. Saya di sini dan saya senang, tetapi jika saya bertahan di sini, saya senang dan saya akan membela Venezia. Apa yang saya katakan kepada para pemain baru di Venesia? Bahwa ini mungkin kota terindah di dunia, ujarnya.
Nama Jay Itzes pun masuk dalam skuad Venezia FC untuk pramusim melawan 3 klub. Venezia FC akan menghadapi Beerschot, Lille, dan Royal Union Tubize Braine. Kontrak Jay Itzes di Venezia FC baru akan berakhir pada 30 Juni 2027. Venezia FC nampaknya memang tak ingin melepas Jay Itzes dengan harga murah. Kemungkinan lain Venezia FC ingin memagari Jay Itzes mengingat pemain timnas Indonesia sangat penting bagi klub. Selama ini Jay Itzes menjadi salah satu tumpuan di lini belakang Venezia. Musim lalu di Serie A, Jay Itzes bermain dalam 35 laga dengan total 3.128 menit bermain. Jay Itzes juga menyumbangkan 1 gol. Ia juga pemain utama untuk membantu Venezia FC promosi dari Serie B ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gila super gila. Real Madrid langgar aturan sakral klub demi pemain ini. Real Madrid akhirnya mengambil langkah mengejutkan dengan melanggar aturan sakral klub demi mempertahankan Thibaut Courtois. Selama ini Los Blancos dikenal sangat ketat dalam kebijakan perpanjangan kontrak untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Namun kali ini demi Courtois, mereka rela menabrak pakem tersebut. Aturan tak tertulis yang sudah lama jadi prinsip klub biasanya hanya memberi perpanjangan 1 tahun untuk pemain veteran seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Tapi berbeda untuk Courtois, media Spanyol melaporkan bahwa ia akan mendapatkan kontrak 2 tahun hingga 2027. Keputusan ini jelas menegaskan pentingnya peran sang kiper dalam skuad utama. Sejak bergabung dari Chelsea pada 2018, Courtois telah menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Penampilannya di final Liga Champions 2022 dan laga-laga krusial La Liga membuktikan kualitasnya. Real Madrid melihatnya sebagai pemain tak tergantikan dan bahkan disebut ingin pensiun di klub ini. Langkah ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut kepemimpinan dan stabilitas tim. Real Madrid kini menunjukkan fleksibilitas yang jarang mereka tunjukkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah ini tepat atau justru bisa jadi presiden baru yang berisiko? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a Duel legenda Real Madrid versus Barcelona digelar di SUGBK 27 September. Pertarungan dua raksasa abadi akan hadir langsung di Jakarta. Legenda Real Madrid dan Barcelona dijadwalkan bertemu dalam laga bergengsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27 September mendatang. Real Madrid dan Barcelona bukan sekadar rival. Persaingan keduanya telah mewarnai sejarah sepak bola dunia selama puluhan tahun, dan kini atmosfer El Clasico itu bisa dirasakan langsung oleh fans di Indonesia. Sejumlah nama besar telah dipastikan tampil. Dari kubu Real Madrid ada Luis Figo, Clarence Seedorf hingga Pepe. Nama Figo tentu membawa memori panas, terutama sejak kepindahannya dari Barcelona ke Madrid yang menghebohkan dunia. Sementara itu, legenda Barcelona seperti Charles Puyol dan Rivaldo juga akan memanaskan laga. Puyol adalah simbol kepemimpinan di era kejayaan Blaugrana bersama Messi, sementara Rivaldo adalah ikon Barcelona di era 90-an. Ini kesempatan langka bagi generasi baru untuk menyaksikan para maestro sepak bola secara langsung, ujar Reza Subekti, Presiden Direktur Senyawa Entertainment. Daftar pemain belum lengkap, lebih banyak legenda akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi, siapakah yang paling ingin kamu lihat berlaga lagi? Tulis pendapat dan harapanmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid lepas bintang muda ke Stuttgart, siapkan opsi buyback. Real Madrid resmi melepas salah satu talenta mudanya yang paling menjanjikan, Chema Andres, ke klub Bundesliga, Stuttgart. Uniknya, keputusan ini bukan sekadar penjualan biasa Los Blancos, tetap menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kurung. Buyback menandakan bahwa mereka belum benar-benar melepas harapan pada sang gelandang. Transfer Chema Andres yang bernama lengkap Jose Maria Andres Baiksauli ditebus Stuttgart dengan nilai 5,1 juta dalam kurung sekitar 107 miliar rupiah. Keputusan melepasnya secara permanen dipilih Madrid ketimbang opsi pinjaman yang ditawarkan sejumlah klub La Liga demi menjamin sang pemain mendapat menit bermain reguler di level kompetitif. Andres 20 tahun telah 7 tahun membela Real Madrid sejak masuk akademi di usia 13, meniti jalur dari Infantil A hingga Castilla, bahkan sempat mencicipi skuad utama. Kepindahannya ke Stuttgart menandai akhir perjalanan panjang di Valdebebas. Dalam unggahan emosional di media sosial, Andres mengucapkan terima kasih dan menyebut Madrid sebagai rumah yang membentuknya, baik sebagai pemain maupun pribadi. Dengan Stuttgart yang akan tampil di Liga Eropa dan DFB Pokal musim depan, peluang berkembang bagi Andres terbuka lebar. Apakah keputusan ini akan jadi langkah cerdas bagi masa depan Madrid?
Menurut kamu, apakah strategi Madrid dengan menjual lalu memasukkan opsi buyback ini bijak? Yuk bagikan pandanganmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah berbenah untuk musim depan dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Marcel Sabitzer. Gelandang Borussia Dortmund ini tampil solid sepanjang musim 2024/2025 dengan 43 penampilan di semua kompetisi termasuk 11 laga Liga Champions. Meski hanya mencetak 1 gol, kontribusinya luar biasa dalam mengatur tempo dan menjaga stabilitas lini tengah. Sabitzer mencatat akurasi operan di atas 83% serta menempuh rata-rata 7 km per pertandingan di Liga Champions. Secara defensif, ia memenangkan 70 tackle musim lalu dan mencatat top speed hingga 33 km atau jam, menjadikannya gelandang 2 arah yang sangat tangguh. Bersama timnas Austria, ia juga bersinar dengan 89 caps dan 21 gol hingga pertengahan 2025. Di Euro 2024, ia menjadi pengatur serangan utama dengan performa impresif. Dengan fleksibilitas posisi, pengalaman, dan kemampuan fisik serta taktis, Sabitzer sangat cocok dengan filosofi Mikel Arteta. Apakah ini saatnya Arsenal mengambil langkah berani? Menurut Anda, apakah Sabitzer bisa jadi jawaban untuk memperkuat lini tengah Arsenal? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengenal si nomor 14 baru Arsenal, Raja Gol Dunia asal Swedia. Nama Viktor Gyökeres tengah mencuri perhatian para penggemar sepak bola Eropa. Setelah tampil gemilang di Portugal, penyerang asal Swedia ini resmi bergabung dengan Arsenal. Bukan wajah baru, catatan gol impresifnya bersama Coventry City dan Sporting Lisbon sudah cukup membuktikan tajinya. Lahir di Stockholm, Viktor mulai bermain bola sejak usia 6 tahun bersama klub Aspudden, Telus, lalu melanjutkan ke Bromapod karena klub penghasil talenta hebat seperti Anders Limpar dan Dejan Kulusevski. Bersinar sejak belia, Viktor mencetak 16 gol dari 17 laga di tim U-Strip 19 dan memulai debut profesional pada usia 16 tahun. Perjalanan kariernya membawa Viktor ke Brighton sebelum akhirnya menuju Emirates Stadium. Menariknya, ia sudah pernah bermain di sana saat membela Brighton U23 dalam laga yang berakhir imbang dramatis melawan Arsenal. Kini sang predator asal Swedia resmi mengenakan nomor punggung 14, nomor legendaris di Arsenal. Akankah ia mampu meneruskan jejak kejayaan para pendahulunya?
Bagaimana menurut Anda, apakah Victor Gyökeres bisa jadi tumpuan baru The Gunners musim ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.